Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wasyukurillah. Mari kita panjatkan selalu rasa syukur kita atas nikmat dan karunia Allah yang begitu berkelimpahan ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat dimampukan untuk kita selalu bisa menunaikan perintah-perintah Allah SWT. Dan alhamdulillah kita telah menunaikan ibadah puasa Ramadan memasuki hari yang ke-16. Dan alhamdulillah malam hari ini adalah malam yang istimewa dan sangat istimewa karena ini adalah malam Nuzulul Quran. Dan pada malam hari ini kita akan dipandu. Dan malam hari ini juga kita akan melakukan kajian doa Ramadan hari ke-17. Bersama-sama kita sudah hadir Ustadz Rino Zildeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, silakan. Suaranya belum di-unmute, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Apa kabar hadirin semuanya? Semoga Allah senantiasa memelihara hidayah iman kita semuanya sampai kemudian Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa malam ini kita sudah masuki malam yang ke-17 Ramadan, malam di mana Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berujar menyampaikan kepada kita semuanya agar senantiasa berupaya dengan semaksimal mungkin untuk bersegera melakukan kebaikan-kebaikan. Dan ini kemudian dilaksanakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kemudian kita mengenal ungkapan mereka yang sangat dikenal oleh kaum muslimin yang mempelajari sejarah kehidupan mereka. Kata para sahabat, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Sekiranya hal-hal itu baik, maka kami akan terdepan dalam melaksanakannya. Apa yang disampaikan Rasulullah SAW suatu ketika, "Badi'u bil a'malis salihah." Bersegeralah kita semua melakukan amal-amal saleh. Kenapa? Fasatakunu fitan. Karena akan segera datang fitnah, ujian, cobaan, dugaan, kata orang Melayu. Kaqita'il laili mudlim, seperti terputusnya malam yang kelam. Yusbihu rajulun mu'minan. Pagi harinya, seorang mukmin itu dia beriman kepada Allah. Wa yumsi kafiran. Di sore harinya, dia ingkar kepada Allah. Na'udzubillah. Pagi beriman, sorenya kafir. Atau yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Atau di sore harinya dia beriman, di pagi harinya dia ingkar, kafir pada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Kita ingin Allah senantiasa menjaga, memelihara, memberikan inayahnya, pertolongannya, taufiknya dalam semua kegiatan kita, aktivitas ibadah kita semuanya di dalam kehidupan ini, agar senantiasa dipelihara keimanan kita ada Allah Subhanahu wa taala sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah. Karena kita tahu al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Yazidu bit ta'ah wa yanqus bil maksiyah. Dia akan bertambah dengan ketaatan dan akan turun dengan kemaksiatan. Makanya perlu bagi kita semua berharap kepada Allah agar
mendapatkan taufik serta inayahnya agar tetap terjaga keimanan kita. Sehingga Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Tadi ke hadis, pagi beriman, sore kafir, atau sorenya beriman, paginya kafir. Ini kan mengerikan, menakutkan sekali bagi kita. Sebagaimana kemudian ada sebuah riwayat menyampaikan tentang dua orang kakak beradik. Yang satu tergambar sebagai ahlul jannah, ahli surga. Yang lainnya ahlun nar, ahli neraka. Yang ahli surga ini pekerjaannya salat, ruku, sujud, beribadah kepada Allah siang dan malam. Yang satu lagi maksiat, mabuk-mabukan, berzina dan sebagainya. Sehingga kemudian fayasbiqu alaihil kitab, kata Nabi. Ya, ketetapan Allah kemudian mendahului mereka. Allah memang sudah catat semua di alam barzakh sana, lauhul mahfuz sana. Allah Maha tahu apa yang terjadi kemudian hari. Makanya kalau teman-teman baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang hari kiamat, bahasanya selalu past tense. Hal yang sudah terjadi. Padahal bagi kita hari kiamat itu dan seluruh serba-serbinya belum terjadi sama sekali. Kenapa kemudian Allah menggunakan kata past tense seolah-olah sudah terjadi? Bagi Allah zaman itu apa yang akan datang pun seolah-olah sudah terjadi bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah di atas segala zaman. Makanya Allah kemudian menggunakan kata past tense. Iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Ketika kemudian hari kiamat itu telah dekat, wa insyaqqal qamar, dan bulan sudah terbelah. Semuanya kata past tense. Apa kata Nabi tentang dua orang kakak beradik ini? Yang ahli ibadah ini kemudian punya keinginan, pengen tahu kenapa adik saya ini senang sekali bermaksiat. Satu malam kemudian dia tinggalkan tempat ibadahnya, lalu dia keluar menuju tempat di mana adiknya senantiasa melakukan kemaksiatan di situ. Kemudian yang adiknya juga di hari yang sama, di waktu yang sama, kemudian tertarik untuk mengetahui apa nikmatnya kakak saya beribadah siang dan malam. Bagi dia, kehidupan kemaksiatannya begitu nikmat. Sampai kemudian terjadi gempa, yang kakaknya beribadah tadi mati dalam keadaan su'ul khatimah, adapun adiknya wafat dalam keadaan husnul khatimah di masjid sedang sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang selalu terjaga keimanannya, selalu mendapatkan hidayah, inayah, serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berkaitan dengan nuzul Quran, semoga kita senantiasa termasuk dari hamba-hamba Allah yang kemudian dalam upaya kita menjaga diri kita, menjaga keimanan kita, maka kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang senantiasa dekat dengan manhajnya, dengan pedomannya yang sudah Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, dan kemudian diajarkan kepada kita semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, umatnya Nabi Muhammad SAW, yakni Al-Qur'an. Tapi sayangnya kita ini di zaman ini mayoritas, saya baca dalam sebuah artikel, 60% masyarakat Indonesia belum bisa membaca Al-Quran. Nauzubillah, mayoritas muslim terbesar di dunia, 60% belum bisa membaca Al-Quran. Inilah yang kemudian nanti akan diadukan oleh Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, sungguhnya kaumku telah menjadikan Quran ini mahjura, ditinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Ada mutilawah, karena kita tidak membaca Al-Quran. Bagaimana membaca? Membacanya tidak tahu. Huruf alif yang mana, ba yang mana, ta yang mana, sampai ya yang mana pun kita tidak tahu. Karena tidak bisa membaca Al-Quran. Ada orang yang bisa membaca Al-Quran, tapi ada mulfaham, tidak memahaminya. Baca sekedar membaca saja. Di dalam juz yang ke-26 atau 27, Allah menggambarkan orang yang baca Quran tapi tidak memahami seperti himar, seperti keledai yang kemudian diletakkan gandum itu, yang dia makan itu,
di antara sela-sela buku, lalu kerjaan mereka cuma bolak-balik saja, agar mereka bisa makan biji-biji gandum tadi. Tapi kemudian tidak memahami apa yang kemudian dia baca. Ada orang yang memahami Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dia tahu persis maknanya, tapi tidak mengamalkannya. Makanya kita akan temukan beberapa para hufaz, penghafal Quran yang lesbian, penghafal Quran yang gay, penghafal Quran yang begini, begitu, dan sebagainya. Naudzubillah. Seolah-olah jauh dari kata Al-Quran itu sendiri. Sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kenapa bisa terjadi? Kalau kita rujuk apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas, ta'allamna al-iman qabla an nata'allam al-Quran. Kami semua dulu belajar iman dulu sebelum kami belajar Al-Quran. Kuatkan fondasi keimanannya, baru kemudian kami belajar membaca Al-Quran, belajar memahami, mendalami, dan mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Yang ada sekarang, kita terjebak dengan euforia, jadi anak-anak hafal Quran, bagus. Tapi kemudian kita lupa pangkalnya, yakni membangun keimanan anak-anak kita terlebih dahulu, sebelum kemudian membuat mereka menjadi para penghafal Quran. Agar kemudian Al-Quran ini bisa diterima oleh mereka dengan lapang dada. Mereka bisa mengamalkannya dengan lapang dada. Ini persoalan yang ketiga. Memahami, tapi tidak mengamalkan. Ada juga orang yang kemudian mengamalkan, tapi amalnya tidak ikhlas. Ada yang kemudian mengamalkan dengan ikhlas, tapi kemudian keistiqomahnya dipertanyakan. Tidak dawam, tidak istimrar, tidak terus-menerus. Semoga kita semua termasuk yang hadir pada malam hari ini, orang-orang yang kemudian cinta kepada Al-Quran dengan cara senantiasa membacanya, membaca Al-Quran minimal 1 juz per hari. Karena itulah keimanan yang paling rendah. Ketika kita bisa menghatamkan Al-Quran satu kali dalam sebulan. Kemudian setelah kita membacanya, kita memahaminya. Coba fahami, baca maknanya, baca artinya, baca tafsirnya. Luar biasa. Kita akan temukan banyak hal luar biasa dari tafsiran Al-Quran itu sendiri. Kemudian setelah memahaminya, kita berupaya dengan kuat, dengan teguh, dengan maksimal mungkin untuk mengamalkan isi Al-Quran. Setelah mengamalkannya, kita juga berupaya mengamalkannya dengan ikhlas. Setelah ikhlas, kita berupaya kemudian mengamalkan Al-Quran ini secara dawam, terus-menerus, dengan istimrar. Mudah-mudahan, sekali lagi, kita termasuk dari hamba Allah yang diberikan kesempatan untuk senantiasa melakukan amal-amal kebaikan, terutama di bulan Ramadan ini. Kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran, kita lebih belajar lagi untuk mencintai Al-Quran, mencintai kalamullah, yang kemudian menjadi penerang jalan kita di kehidupan, dan penerang juga kehidupan kita nanti di dalam kubur, serta menjadi syafaat bagi kita semua di yaumil qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma hdina fihi lisalihil a'mal waqdi lana fihi al-hawaij wal amal. Ya man la yahtaju ila at-tafsir was-su'al, ya 'aliman bima fi suduril 'alamin. Salli ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an wa zayyin akhlaqana bi jahil Qur'an wa hassin a'malana bi dzikril Qur'an wa najjina minan nar bi karamatil Qur'an wa adkhilna al-jannata bi syafa'atil Qur'an. Ya Allah, anugerahilah kami di bulan ini untuk bisa berperilaku yang baik. Kabulkanlah semua hajat dan keinginan kami, ya Allah. Wahai yang tidak memerlukan penjelasan dan pertanyaan. Wahai yang maha mengetahui apa yang ada di alam ini. Anugerahilah salawat dan salam bagi Nabi Muhammad SAW dan keluarganya yang suci. Ya Allah, sinarilah hati kami dengan sebab membaca Al-Quran. Hiasilah akhlak kami dan kemuliaan Al-Quran. Baguskanlah amalan kami karena berzikir lewat Al-Quran. Dan selamatkanlah kami dari api neraka karena kemuliaan Al-Quran. Serta masukkanlah kami ke dalam surga dengan syafaat Al-Quran. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin
Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Lino. Insya Allah ini bermanfaat untuk kita semuanya dan dijadikan wasilah untuk kita semuanya untuk semakin mempertebal kualitas keimanan kita, terutama dalam membaca, mengkaji, dan memahami sekaligus menerapkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan dengan tapping EFT. Bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung, saya akan berikan prolog tentang EFT. EFT adalah Emotional Freedom Technique yang dilakukan dengan cara mengetuk-ngetuk dari beberapa bagian. Dan di malam hari ini, selama program vaksinasi kolbu ini, kita ada 7 titik yang akan diketuk. Diawali dengan titik source spot. Titik source spot adalah di bagian dada kiri dengan ditekan dengan 2 jari dan diputar-putar secara perlahan. Kemudian di titik yang pertama adalah di ujung alis kiri dan kanan. Anda boleh ketuk dengan 2 jari atau dengan satu di antaranya ya, kiri atau kanan boleh, atau dua-duanya juga boleh. Kemudian titik yang kedua adalah di samping mata. Titik ketiga di bawah mata, ada tulang sini. Titik keempat di bawah hidung. Titik kelima di bawah bibir, di dagu. Titik keenam di tulang selangka atau di tulang leher di sini. Kemudian titik ketujuh adalah di samping dada atau di bawah ketiak ya, kiri dan kanan. Nah, setiap tappingan atau setiap ketukan saya akan bimbing dan izinkan saya untuk membimbing dengan afirmasi yang insya Allah positif. Nah, kekuatan EFT ini insya Allah bisa menselaraskan energi dalam tubuh kita, menselaraskan hati, pikiran, dan tubuh, sekaligus sel-sel dalam diri kita. Insya Allah ini bermanfaat. Nah, mari kita lakukan. Mari kita niatkan apa yang kita lakukan ini untuk kebaikan, kebajikan, dan kebermanfaatan kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan ditekan dan diputar secara perlahan di dada kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, aku bersyukur dan terus bersyukur. Setiap detik, setiap waktu, setiap hari, mulai saat ini dan seterusnya, aku niatkan dalam diriku untuk semakin bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Kau limpahkan, atas rizki yang telah Kau berikan yang begitu berkelimpahan. Aku bersyukur dan sangat bersyukur. Aku menyadari di dalam rizki yang telah Kau berikan, di dalam perintah yang telah Kau sampaikan, ada beberapa perintah yang saat ini belum aku lakukan, yaitu perintah untuk membaca Al-Quran. Aku menyadari sepenuhnya, bahkan waktu yang telah Kau berikan kepada hidupku ini, sebagian besar kugunakan untuk kepentingan duniawi. Aku menyadari sepenuhnya, Al-Quran hanya sampai saat ini mungkin hanya sebagai penghias lemari, penghias meja. Aku lupa dan aku alpa untuk membuka, membaca, dan memaknai isi dari Al-Quran, sumber dari seluruh sumber keilmuan. Aku menyadari sepenuhnya.
Dan mulai saat ini dan seterusnya, aku niatkan, aku perintahkan kepada jiwaku, kepada kolbuku, kepada pikiranku dan kepada tubuhku, ke seluruh sel-sel tubuhku, untuk membaca Al-Quran mulai saat ini dan seterusnya, memaknai setiap ayat-ayat dalam Al-Quran. Ya Allah, izinkan aku semakin bersyukur atas nikmat dan karunia-Mu ini dengan membaca Al-Quran lebih berkualitas, lebih berkuantitas, memaknainya dan menerapkannya dalam kehidupan. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ampuni dosa-dosa maksiatku. Ampuni ya Allah. Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Pengampun. Silakan ketuk di titik yang pertama. Ya Allah, begitu banyak dosa-dosa, begitu banyak dosa-dosa besar, dosa-dosa maksiat yang telah aku lakukan. Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Pengampun. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ampuni dosa-dosa maksiatku ya Allah. Aku bertobat kepadamu. Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Pengampun. Ampuni dosa-dosaku ya Allah. Karunialah diriku hidayah, inayah, dan rahmat-Mu. Ridhoi kehidupanku ya Allah. Di titik kedua, ya Allah, aku bersyukur atas nikmat-Mu yang begitu berkelimpahan. Dan aku semakin bersyukur ketika mulai saat ini dan seterusnya menafkahkan waktu yang telah Kau berikan ini untuk membaca Al-Quran lebih dan lebih, meresapi semua bacaan-bacaan, semua ayat-ayat, semua surat yang tertera dalam Al-Quran sebagai perintah-Mu ya Allah, di bawah mata. Terkadang ada kecemasan atau kegundahan di dalam hati untuk menunaikan semua perintah-Mu ya Allah. Terlalu banyak alasan dalam diriku untuk menafikan perintah-Mu. Namun, mulai saat ini dan seterusnya, aku niatkan dalam hatiku, dalam pikiranku, untuk semakin bertawakal, istiqomah, menunaikan semua perintah-perintah-Mu ya Allah, menjauhi segala larangan-Mu. Aku meyakini sepenuhnya bahwa aku memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Di bawah hidung, aku ikhlas, aku pasrah. Aku ikhlas, aku pasrah. Mulai saat ini dan seterusnya, kapanpun aku mengucapkan kata ikhlas, justru aku semakin memaknai untuk menunaikan segala perintah-Mu. Di bawah bibir, aku ikhlas, aku pasrah. Kapanpun aku mengucapkan kata ikhlas dan pasrah, justru aku semakin mendekatkan diriku
kepada dirimu ya Allah, menunaikan semua perintah-Mu secara istiqomah, mengamalkan seluruh perintah-perintah-Mu dalam kehidupanku. Di tulang leher, ya Allah, anugerahilah aku di bulan ini untuk bisa berperilaku yang baik, dan kabulkanlah semua hajat dan keinginanku, wahai yang tidak memerlukan penjelasan dan pertanyaan. Wahai yang maha mengetahui apa yang ada di dalam alam ini, ya Allah, anugerahilah selawat dan salam bagi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya yang suci. Ya Allah, jadikan diriku semakin bersyukur, semakin pandai untuk membaca dan mengamalkan Al-Quran mulai saat ini dan seterusnya. Di bawah ketiak, aku ikhlas, aku pasrah sepenuhnya. Aku bersyukur atas nikmat dan karunia Allah yang begitu berkelimpahan. Sebaliknya, aku ikhlas, aku pasrah, aku bersyukur dan semakin bersyukur atas nikmat dan karunia Allah yang begitu berkelimpahan. Letakkan tangan Anda. Silakan panjatkan doa. Insya Allah doa-doa yang terpanjat dijawab Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Insya Allah yang kita lakukan bermanfaat dan insya Allah doa-doa yang terpanjat dijawab Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dan insya Allah juga apa yang disampaikan oleh Ustadz Rino Zeldeni bermanfaat. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Sampai bertemu di kajian program vaksinasi kolbu esok hari di jam yang sama. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prana Jaya, terima kasih Mbak Sari, terima kasih Bu Irma, terima kasih Bu Dewi Susanti, terima kasih Mas Dio Pratama ya. Terima kasih Mas Kusuma Dharma, Ibu Kusmiati, terima kasih Mbak Vivi, terima kasih. Terima kasih Dr. Agus, terima kasih Mbak Dami, terima kasih Mbak Dewi, terima kasih semuanya. Insya Allah bermanfaat dan insya Allah kita semakin dijadikan manusia-manusia yang pandai bersyukur atas nikmat Allah dan semakin berkelimpahan rizki yang halalan dan thayyiban. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Coach. Terima kasih Mbak Ini. Terima kasih Coach. Terima kasih.